Halo guys, kita dari kelompok 15. Aku Naila. Aku Ungu dari 51347. Teman-teman tahu nggak sih kalau dalam materi mikroekonomi itu ada disebut permintaan dan penawaran. Nah, pertama kita bahas permintaan dulu nih. Yang pertama ada permintaan individu atau individual demand. Menurut Elpisah dalam buku pengantar ekonomi mikro tahun 2022, permintaan individu adalah permintaan yang dilakukan oleh seseorang atau individu, sedangkan secara umum adalah keseluruhan jumlah barang atau jasa yang bersedia diminta berbagai tingkat harga, waktu, tempat tertentu. Dalam hal ini, permintaan individu memiliki dua syarat, yaitu seseorang memiliki kesediaan untuk membeli dan memiliki kemampuan untuk membeli. Artinya, bersedia membeli, itu pembeli tersebut menginginkan barang atau jasa. Contohnya, ketika si Andi ingin membeli mobil, ia berarti memiliki kesediaan untuk membeli. Sedangkan mampu membeli, ia harus memiliki uang yang cukup untuk membeli mobil tersebut. Nah, teman-teman bisa melihat contoh kurva permintaan individu. Contohnya saja, jika harga berada pada 7, maka seorang individu tentunya akan membeli barang sejumlah 3. Tapi, ketika harga tersebut turun, maka seorang pembeli akan membelinya dengan tingkat jumlah barang yang lebih banyak. Lalu, apa sih faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan individual? Yang pertama, ada pendapatan. Yang kedua, ekspektasi harga di masa depan. Yang ketiga, harga barang substitusi dan komplementer. Yang keempat, ada selera dan preferensi. Dan yang terakhir, branding. Lalu, kalau orang rame itu namanya apa ya? Nah, kalau rame itu disebut permintaan pasar, teman-teman. Menurut Henry Ma'ruf, permintaan pasar didivisikan sebagai pasar ruang untuk para penjual dan pembeli berinteraksi. Di dalam pasar nih, ada penawaran dan permintaan pastinya kan? Nah, antara penjual dan pembeli inilah terjadi transaksi jual beli. Sedangkan permintaan yaitu sejumlah barang yang dibeli atau diminta pada suatu harga dan waktu tertentu. Ada juga loh faktor yang mempengaruhi permintaan pasar. Yang pertama yaitu harga barang itu sendiri. Lalu pendapatan masyarakat, selera masyarakat, kualitas barang, harga barang lain, serta jumlah penduduk, dan ramalan atau ekspektasi kita di masa depan. Ingat, di semua kegiatan tersebut harus ada aturannya loh. Itu disebut dengan hukum permintaan, teman-teman. Nih, bunyi hukum permintaan itu ya, semakin rendah tingkat harga suatu barang, maka akan semakin banyak jumlah yang diminta. Lalu sebaliknya, semakin naik tingkat harga, maka semakin sedikit juga jumlah barang yang diminta. Pada hukum permintaan ini juga berlaku ceteris paribus. Nah, terus apa sih bedanya permintaan individu dan permintaan pasar? Nah, kita bisa lihat nih dari jumlah konsumennya. Tentu saja, permintaan individu hanya dilakukan oleh satu konsumen untuk tiap produk, harga, dan waktu tertentu. Sedangkan permintaan pasar bisa dilakukan oleh banyak konsumen terhadap suatu komoditas pada waktu, harga, dan tingkatan tertentu. Selain itu, permintaan pasar juga selalu mengikuti hukum permintaan, sedangkan permintaan individu tak selalu mengikuti hukum permintaan. Tak hanya itu, dalam kurvanya pun permintaan individu dan permintaan pasar juga berbeda loh. Permintaan individu menunjukkan hubungan antara jumlah yang diminta seorang konsumen saat produsen ingin mengubah harganya, sedangkan permintaan pasar menunjukkan hubungan antara jumlah barang dan harga pasarnya. Teman-teman, ayo kita coba analisis nih permintaan itu. Analisis permintaan ini disebut juga studi nih tentang alasan yang mendasari permintaan suatu produk. Apa sih tujuannya? Yaitu untuk meramalkan atau mengantisipasi penjualan, menetapkan kebijakan produksi, dan merumuskan kebijakan harga, serta mengevaluasi respon pelanggan terhadap suatu produk. Tunggu dulu. Gak cuma sampai situ, teman aku juga nambahin nih. Nah, analisis permintaan itu juga penting loh teman-teman. Apa sih pentingnya? Nah, analisis permintaan itu sangat menentukan respon pelanggan terhadap suatu produk.
Nah, analisis permintaan itu juga penting loh teman-teman. Apa sih pentingnya? Analisis permintaan itu sangat menentukan perusahaan dalam membuat keputusan bisnis termasuk penentuan harga hingga kebijakan lainnya. Terdapat 5 langkah yang perlu dipertimbangkan dalam analisis permintaan. Yang pertama, ada identifikasi pasar, menilai siklus bisnis, lalu ciptakan produk yang memenuhi niche tertentu, dan yang terakhir, tentukan keunggulan dan tentukan pesaing kamu. Nah, teman-teman pasti udah sangat paham banget nih sebenarnya itu apa sih kayak permintaan, penawaran yang di individu atau di pasar pasti udah bisa beda nih teman-teman. Kalau disajiin kasus kayaknya teman-teman udah bisa banget nih. Sepertinya videonya cukup sampai di sini dulu nih teman-teman. Sekian video dari kami. Terima kasih semuanya. Ini produk. Oh. Nah, teman-teman, sekarang ayo apa sih? Ayo kita analisis untuk permintaan itu. Nah, teman-teman, ayo